multiplikasi itu sebenarnya bukan tujuan utama. Multiplikasi itu sebagai evaluasi. Kok kenapa ini nggak berkembang? Yang salah di mana? Gitu. Nanti kalau memang terus berkembang ya itu otomatis multiplikasi dibagi 2 lah, atau nanti bagi itu terus multiplikasi terjadi kalau ini berjalannya dengan bagus ya. Gitu. Makanya tadi bilang unsur karismatik dengan unsur protesan itu harus digabung. Jadi, nah soal tadi tentang mujizat, tentang kuasa Roh Kudus yang nyata, selama tidak menyimpang dari ketentuan Alkitab ya 1 Korintus 12 sampai 14 itu kan ada aturannya itu. Kita tidak anti dengan mujizat, kita tidak anti ya dengan misalnya ada orang bernubuat, tapi bernubuatnya benar nggak dari Roh Kudus? Jangan-jangan dia aja mau nyerang orang lain. Kalau dia sudah mengalami kelahiran baru, mengalami jalan selamat, lalu belajar iman Kristen, dia makin terpesona dengan kebenaran Alkitab. Ya, jadi kalau orang belum mengalami juga bisa-bisa ada pengaruh orang lain. Wah, katanya Alkitab itu banyak kontradiksi dan apa, bingung nggak jadi. Kalau orang belum mengalami juga bisa-bisa ada pengaruh orang lain. Wah, katanya Alkitab itu banyak kontradiksi dan apa, bingung nggak jadi. 4M dalam tujuan dan fungsi kelompok sel. Sahabat Alpetra Ministry, ada tujuan dan fungsi kelompok sel yang harus kita perhatikan ya. Ini bisa jadi berkat buat kita bersama. Tujuan dan fungsi kelompok sel ini dirumuskan oleh Bapak Pendeta Yan Antoni sebagai 4M. Yang pertama itu memelihara dalam konteks pengembalaan. Dengan dasar ayatnya dari Yohanes 21, Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Jadi M yang pertama ini tugas kita mengasihi Tuhan untuk memelihara dan menggembalakan kawanan domba milik Allah. Hal ini bisa dilakukan melalui pertemuan langsung atau melalui telepon. Nah, Pak Pendeta Yan, zaman sekarang udah canggih. Jadi kita bisa bertemu lewat video call, lewat telepon aja tanpa harus ketemu. Apalagi COVID ya Om ya, nggak boleh ketemu langsung gitu. Nah, M yang kedua itu memuridkan. Ini dalam kerangka membangun iman jemaat. Tuhan Yesus menghendaki supaya kita yang telah diselamatkan, sudah lahir baru, bukan hanya menjadi pengikut saja, tetapi juga menjadi pelaku dari firman Tuhan dan memuridkan orang lain sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dan ini juga tadi sudah ditekankan sama Om Yan. M yang ketiga itu menyatukan. Jadi dalam Yohanes 17 pasal 17 ayat 20 sampai 21 ayat firman Tuhannya, di mana di Yohanes 17 ini secara istimewa itu isinya tentang doa Tuhan Yesus bagi kita semuanya di Yohanes 17. Nah, M yang keempat itu adalah menyelamatkan jiwa atau melaksanakan amanat agung. Kita melakukan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, yaitu datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayatnya di Matius 18 ayat 11, Lukas 19 ayat 10, Yohanes 10 ayat 10b, dan itu juga yang menjadi tujuan dan seluruh kegiatan dari kelompok sel gitu. Apa tuh tadi? Apa tadi? Maaf. Yang kesatunya apa? M yang pertama itu memelihara. Yang kedua itu memuridkan. Memuridkan. Yang ketiga menyatukan. Menyatukan. Yang terakhir saya masih menyelamatkan. Dikira asalnya ini kira itu 4M itu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak.
Iya. Jadi 5M. 5M ditambah M terakhir. Satu lagi apa Om? M-nya Om? Nah, kembali ke 4M aja. Iya. Jadi kalau kita betul-betul mengadakan kelompok sel itu, memang tujuan pertama itu memelihara jemaat jangan sampai hilang, nggak ketahuan. Jadi karena pendeta itu ketua kelompok sel atau pemimpin kelompok sel. Oh gitu. iya. Jadi kalau hanya satu pendeta, kadang-kadang 100 saja seperti nggak kepegang kalau mau intensif ya pelayanannya. Jadi ini memelihara jemaat. Jangan ada satu jemaat yang hilang tidak ketahuan atau dimakan serigala misalnya. Ya. Ya jadi cepat nanti kalau ketua pemimpin atau ketua kelompok saya nggak bisa mengantar siap pendetanya. Ya. Dan yang kedua itu memuridkan, itu yang dibilang memang perintah Tuhan, jangan sekadar jadi Kristen. Jadi jemaat itu harus dicek gitu. Kalau dokter itu mengecek diagnosa gitu ya, ini orang diselamatkan atau belum. Jadi atau orang ini ada masalah mendasar nggak itu ya, penyakit bawaan itu. Jadi maksudnya itu sekarang ini kan kalau di pukul rata hanya 50% kan orang Kristen yang lahir baru. Oh iya. Jadi yang ini pukul rata, ada gereja yang lebih dari 50% sudah lahir baru, tapi ada juga gereja yang hanya mungkin 10%, 20% yang lahir baru. Itu kewajiban pendeta dan nanti ketua kelompok sel ini atau komisi kelompok sel ini dari percakapan, dari pengamatan, dari dia bersekutu, mestinya nanti bisa tahu ini orang nih kayaknya ini ada masalah mendasar, ini belum lahir baru, ini cuma bisa ngomong doang nih bisa. Itu harus dibimbing, tapi dibimbingnya itu harus dengan hikmat dan kerendahan hati. Ya misalnya dengan pelan-pelan step by step itu jalan keselamatan itu bagaimana gitu. Atau kalau tidak mau satu orang itu aja dikumpulkan, nah ini jalan keselamatan menurut arti tertentu begini. Lalu yang tadi itu mengalami lahir baru. Katanya tahu, oh saya jalan keselamatan sudah apa, dari dulu juga sudah apa, mengalami hidup baru. Ya, itu yang kedua ya. Yang ketiga itu mempersatukan. Itu kalau 100 orang dipersatukan kan agak sulit. Tapi kalau hanya dari 12 ini ya, atau 10 atau itu kan jadi lebih gampang gitu. Karena di sinilah persekutuan jemaat itu ya sebenarnya di situ. Jadi gereja yang benar-benar gereja itu mesti dimulainya di kelompok sel itu, persaudaraan yang erat, persaudaraan anak-anak Tuhan. Karena kalau di gereja ketemu seminggu sekali, kadang-kadang buah-buah. Ya, kita nggak tahu suka dukanya. Tapi kelompok sel itu kita harus tahu dia sedang mengalami musibah apa, ya sedang mengalami kegembiraan apa, dia sedang mengalami masalah apa. Itu digumuli bersama. Iya betul. Ditolong bersama. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu ya, bagaimana ini mendukung pemberian Injil sampai ke ujung-ujung bumi mestinya. Mestinya gitu. Cuman ada yang hanya sekedar sampai di kelompok itu gitu ya. Tapi kalau bisa, kalau memungkinkan ada departemen misi atau bagian misi. Ya kalau tidak bisa di situ ya nanti gabung sama siapa. Pokoknya kita mau menyelesaikan amanat agung sebelum Tuhan datang kembali. Itu jadi 4M itu. Ya, saya nggak usah tambah lagi 1M. Iya. Nah, itu juga udah tahu. Kalau ditambah-tambah tersangkanya kurang ya, kayaknya. Udah. Itu jangan jadi Kristen yang ecek-ecek ternyata ya. Iya dong. Itu harus Kristen militan, harus mengerti apa yang kita pegang. Kita iman Kristen, tapi kita harus mengerti iman Kristen itu apa sih. Saya menyimak dari ada ini juga sih, bukan ada apa ya, keingatan gitu. Kata Om itu tadi ada orang-orang yang ngerti jalan keselamatan tapi nggak lahir baru.
Nah itu saya sering banyak ketemu itu seperti itu. Wah, jalan keselamatan orang Kristen itu saya hafal, begini. Tapi ujung-ujungnya dia murtad. Itu dia. Oh ini orang yang gak lahir baru itu seperti ini. Wah, dia sudah jadi pendeta. Ada pendeta belum lahir baru. Oh iya, betul. Gitu. Itu pendeta aja bisa begitu, apalagi yang cuma asal-asal tahu ya, udah bahaya ya. Ya, kalau pendeta itu memang panggilan Tuhan ya, ada beberapa pendeta profesi, tapi dia merasa terpanggil. Sesudah jadi pendeta dia bertobat, diselamatkan, puji Tuhan gitu. Ada. Iya. Tapi itu tadi ada yang dari awal memang tujuannya hanya kekayaan. Itu sulit. Kalau ditegur juga, saya udah tahu, kamu itu orang Kristen apa gitu ya, baru banyak ngomong gitu kan. Itu jadi ada yang memang motivasinya dari awal hanya cari kekayaan, cari kedudukan. Kalau nggak dapat ya gila mualah. Menyalibkan Tuhan yang kedua kali itu, nyalibkan Tuhan yang kedua kali itu ya. Pokoknya harus fight. Harus pegang. Jadi itu. Kembali kepada pokok permasalahan itu ya, saya sampaikan kepada pendeta yang sekarang pegang jemaat ini ya, sebelum dia ditabiskan. Saya bilang, Bapak ini Yesusnya di sini. Saya kan hanya sekali-sekali datang, gitu ya. Jadi Bapak itu Yesusnya di sini. Mulai dengan yang ada yang dibina, gitu. Saya kasih bukunya yang tipis itu. Buku yang tipis itu sebenarnya kan dibaca setengah jam juga beres. Tapi sama dia dipakai itu 6 bulan di jejer-jejer itu di jabat-jabatan. Sampai yang belajar sama dia tuh, wah ini sampai ini mulutnya pendeta juga berbusa-busa. Ya, tapi berhasil. Iya. Terus kelas baru 8 orang itu, kelas baru sampai itu ada sampai berapa 17, 18 itu kelompok saya gitu ya. Dan sesudah itu ada stagnan, ya wajar lah. Itu karena berarti harus dievaluasi lagi gitu. Cuman, tapi kalau dibilang secara manusianya itu dia udah berhasil karena ya punya penatua lebih dari 12, punya diakan mungkin lebih dari 50 atau berapa gitu. Tuhan Yesus kan mulai dengan 12, meskipun ada inti 3, ada 12, terus ada 70 murid kan, terus ada lagi 100. Jadi kalau bisa gitu, ayo kalau bisa dimulai atau disuruh siapa yang punya kelihatan ya orang ini mau melayani Tuhan sungguh-sungguh, boleh dikasih tahu kalau kamu melayani Tuhan, pedomannya itu menjadi seperti Yesus lah melayani. Mulai bagaimana kamu belajar lah gitu. Jadi metode yang paling bagus, pola pelayanan yang bagus, pola pelayanan Tuhan Yesus. Jadi sesudah orang mengalami lahir baru, dibina jadi murid, terus bagaimana dia bisa dipakai, diberdayakan kita meneruskan, itu mempersatukan dan meneruskan itu. Jadi kalau bisa tuh begitu, idenya ini jangan berhenti di sini. Tapi bagaimana ada Yesus zaman sekarang? Ya meskipun Yesus kecil lah ya, tapi ada Yesus zaman sekarang. Iya. Nah makanya itu juga kan di kelompok sel itu kita juga seperti yang sudah dilakukan oleh Om Yan ya di gereja yang dilayani, menjadi seorang pemimpin kelompok sel juga kan kita harus melalui satu kualifikasi atau satu pembinaan khusus juga, sehingga seorang pemimpin kelompok sel itu tidak seperti tadi itu terombang-ambing lalu dia punya pikiran lain, motivasinya beda, maksud saya motivasinya beda. Jadi nantinya itu tadi sempat saya ngomong kan ada perpecahan, dia udah merasa kelompok sel dia berhasil nih, saya bisa bikin gereja nih, saya bisa jadi pendeta nih gitu. Nah itu kan juga nggak bisa seperti itu. Makanya kelompok sel yang baik itu sebaiknya seorang pemimpinnya melalui kualifikasi yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang paling penting itu sudah lahir baru. Terima Tuhan Yesus, lahir baru, dari buah-buahnya itu kelihatan bahwa dia itu benar-benar murid Tuhan. Maka dia pantas dan layak menjadi seorang pemimpin kelompok sel.
Tapi kalau pemimpin kelompok sel pemarah bukan peramah, wah itu bahaya juga kan. Jadi harus mencerminkan, iya, harus mencerminkan dirinya sebagai Yesus gitu. Ya, kehidupannya. Jadi kata Om tadi kan, kita itu sesuai dengan kurikulum, harus sesuai dengan kurikulum. Jangan sampai tidak melenceng dari ajaran yang sudah Tuhan tetapkan. Bertanya nih, ini ngomongin harus benar. Nah, terus tentang komselnya sendiri, biar nggak ragu-ragu komsel itu dibenarkan atau tidak, dasar Alkitabnya kira-kira boleh Om jelaskan? Dasar Alkitabnya. Jadi dasar Alkitabnya sebenarnya tentang pemuridan itu, jadi karena segala bangsa itu muridku, kan? Hanya tinggal pelaksanaannya. Terus ada memang di Efesus sama di Kolose itu ya, yang supaya katanya saling membangun, saling menegur tapi secara dalam kasih itu ada. Jadi ada misalnya dari Kolose 3 ayat 16, ada dari Efesus 4 ayat 16, itu ada itu tentang bagaimana di dalam kelompok saya seolah-olah itu ya di situ tuh saling, karena dulu itu gerejanya kan di rumah-rumah aja seperti kelompok saya juga. Gitu. Nah di situ ada bunyinya begini ya. Hendaklah kekatan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sampai menyanyikan mazmur dan puji-pujian gitu ya, dan seterusnya doa mengucap syukur. Nah itu saling mengajar dan menegur seorang akan yang lain dengan hikmat gitu ya, dengan segala hikmat. Jadi bukan asal mengajar, asal menegur, nggak boleh juga gitu ya. Nah, terus yang satunya lagi itu ya dari Efesus 4:16 itu, nah itu yang Efesus 4:16 itu bunyinya begini. Nah itu daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih gitu ya. Jadi itu saling membangun itu gitu. Semua bagian, setiap anggota tuh diberdayakan. Nah ini kan yang tidak terjadi ya, dalam gereja. Ya, penting masuk sel, penting pendalaman Alkitab, katekisasi itu semua penting. Wah itu dasar utamanya orang. Jadi orang Kristen jangan mau diombang-ambingkan, harus belajar lebih jelas. Ya sebetulnya kelompok sel juga dari sejak zaman perjanjian baru sudah terjadi ya, ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga kan murid-murid itu berkumpul, mereka masing-masing berkumpul di rumahnya masing-masing, dicatat demikian di Kisah Para Rasul. Dan itu mungkin sebagai cikal bakal kelompok sel juga dulu, bahkan waktu Paulus mengajar di ruang Tiranus juga itu mungkin sebagai kelompok sel. Iya betul, itu pemuridan itu di ruang Tiranus itu ya. Sama gereja awal sebenarnya pada awalnya memang gereja di rumah-rumahan itu jadi rupanya seperti kelompok sel juga. Oh iya. Baru tahun 300 lebih Masehi baru bangun gedung gereja. Nah itu menghambat pekabaran Injil dan pemuridan. Oh iya. Jadi semuanya sebetulnya dari kelompok sel sebetulnya baru makin berkembang, lalu jadi gereja, dan setelah jadi gereja malah jadi stuck gitu ya Om ya. Karena itu lomba-lomba gedung tinggi. Ramah di kertas bersama. Kembali kepada pokok pembahasan hari ini itu tentang kelompok sel. Itu memang satu hal yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh gereja di dalam usaha pemuridan yang intensif, memberdayakan setiap anggota. Lalu itu jangan lupa, jadi ada ajaran iman, ada ajaran aplikasi kehidupan sehari-hari, ada juga pelatihan pelayanan.
Nah, karena gereja punya sistem masing-masing, ya jangan mengadakan revolusi dari gereja. Tetapi yang penting itu melaksanakannya bagaimana menurut aturan gereja masing-masing. Kalau ada perubahan itu yang di atasnya lah. Iya. Jadi para pemimpin kalau mengadakan perubahan, tapi yang di bawah ya betul melaksanakan pemuridan ini ya. Dan pemuridan itu yang paling baik itu mulai dengan beberapa orang. Gitu. Tapi ingat itu ya soal iman, soal apa kehidupan sehari-hari, soal pelayanan dan sebagainya. Itu jadi mari kita laksanakan lalu diusahakan ya setiap orang Kristen ya kalau sudah diselamatkan jadi murid Yesus, terus meningkat jadi kader Yesus. Itulah pendetanya ya jadi Yesus di gereja itu. Gitu. Yesus memberkati. Iya. Terima kasih Om Yan, panjang lebar penjelasannya, bermanfaat banget. Pokoknya wah mantep banget. Sahabat-sahabat Alpetra, jangan jadi Kristen ecek-ecek. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin waktu kita membatasi ya. Nanti besok lusa kita kupas lagi masalah dengan tema-tema, bukan masalah ya, kupas tema-tema yang lain yang lebih menarik lagi. Dan Allah Bapa dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus yang maha baik, yang maha penuh kasih, kami bersyukur karena pada kesempatan ini oleh karena penyertaan Roh Kudus-Mu kami boleh melakukan rekaman dengan tanpa kurang satu apapun. Dan terima kasih Tuhan untuk terus memberikan kesehatan bagi orang tua kami, Pendeta Yan Antoni. Kiranya Tuhan terus menyertai dan memberikan kesehatan kepada beliau. Dan juga kepada Kang Ode, Tuhan juga berikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap usaha dan pergumulannya. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua pemirsa Alpetra, kiranya Tuhan Yesus, Roh Kudus semua yang menyertai mereka juga. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Mesias yang janjikan bagi segala bangsa akan berdoa. Amin.